Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan melanjutkan, alhamdulillah, dengan izin Allah. Kami akan melanjutkan tentang tauhid usul yang kemarin kami uraikan tentang hukum akal. Sekarang kami akan melanjutkan tentang hukum syarak dan hukum adi dari pelajaran tauhid usul. Semoga Allah membukakan pengertian, karena memang tidak ada orang yang membahas tauhid usul ini. Untuk ini kami akan coba supaya kami dapat pengertian, dan juga saudara-saudara yang bersedia mendengar dan mengikutinya dan berkenan, ya. Semoga mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah, terutama bagi diri saya sendiri dan untuk keluarga-keluarga kami dan anak-anak kami di hari kemudian. Jadi mereka dapat mendengar dan mengikuti pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum syarak. Hukum syarak artinya hukum syarak yaitu pemerintahan Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf. Hukum syarak yaitu pemerintahan Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf. Karena memberatkan perintahan, maka dikata ini khitab taklif. Katanya khitab taklif. Khitab perintah Tuhan itu langsung kepada si hamba. Dan kedua, menentukan sebab atau syarat atau mani, maka itu dikata khitab waduk. Khitab waduk, perintahnya Allah Ta'ala kepada hamba ditentukan oleh Allah dengan syarat dan rukun atau ketentuan dari Allah. Itu dinamakan dengan khitab waduk, yang ditaruh oleh Allah Ta'ala akan hukum itu ditaruh oleh Allah Ta'ala. Maka terbagi hukum syarak dengan dua makna ini. Atas 7 bahagian yang tersebut di bawah ini. 1. Artinya barang yang dapat pahala wajib. Wajib. 1. Wajib. Artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya, dan dapat dosa jika ditinggalkannya adanya. Itu wajib. Seperti sholat kan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu sunat, wajib. Sunan artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan tidak dapat dosa jika ditinggalnya. Sunat, seperti kita menginginkan sholat sunat dari wajib. Kalau kita ingin sholat sunat, berarti akan dapat pahala, dan jika tidak, ya tidak berdosa. Sunat. 2. 3. Haram. Haram artinya barang yang dapat haram artinya barang yang dapat dosa jika dikerjakannya, dan dapat pahala jika ditinggalkannya, karena takut pada Allah. Makruh artinya barang yang tiada dapat dosa jika dikerjakannya, tapi dibenci oleh Tuhan dan dapat pahala ditinggalkannya dengan karena Allah Ta'ala. Makruh. Makruh
artinya barang yang tiada dapat dosa jika dikerjakannya, tapi dibenci oleh Tuhan dan dapat pahala jika ditinggalkannya dengan karena Allah. Mubah artinya harus pada syarat, itu mubah. Mubah itu artinya harus pada syarat, yaitu barang yang tiada dapat pahala jika dikerjakannya atau ditinggalkannya. Nah, itu mubah. Dan tiada dosa jika dikerjakannya atau ditinggalkannya adanya. Sohe artinya barang yang ada lengkap padanya, segala syaratnya dan segala rukunnya adanya. Jadi sohe. Batal artinya barang yang kurang syaratnya atau kurang rukunnya, yaitu lawannya sohe, dua adanya. Itu batal. Kalau kurang syarat, rukunnya batal, lawannya sohe. Yang sohe itu yang syarat, rukun dan syaratnya dan rukunnya dipenuhi. Itu sohe. Hukum adi, terlanjut gue. Hukum adi artinya yaitu menetapkan suatu barang bagi suatu barang. Hukum adi yaitu menetapkan suatu barang bagi suatu barang, atau menafikan sesuatu barang pada sesuatu barang dengan lantaran berulang-ulang serta bersalahan, dan juga dengan tiada memberi bekas salah satu itu daripada yang lain. Maka terbagi hukum adi atas 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Pertama, pertambatan keadaan sesuatu barang dengan keadaan sesuatu barang lainnya. Seumpama keadaan kenyang dengan keadaan makan. Pertambatan kenyang dengan makan. Jadi kalau ada kenyang, sudah pasti ada makan. Nah, itu pertambatannya. Kedua, pertambatan ketiadaan sesuatu barang dengan ketiadaan sesuatu barang lainnya. Seumpama ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Nah, tidak kenyang kalau tidak ada makan. Nah, itu ada pertambatannya. Ketiga, pertambatan keadaan sesuatu barang dengan ketiadaan sesuatu barang. Seumpama pertambatan keadaan dingin dengan ketiadaan kain baju adanya. Keempat, pertambatan ketiadaan sesuatu barang dengan keadaan sesuatu barang lainnya. Seumpama ketiadaan angus dengan keadaan air menyiram juga adanya. Inilah hukum adi. Hukum adi artinya hukum adat. Kalau hukum syarat itu dikatakan hukum syariat. Nah, itulah perbedaan hukum adi dengan hukum adat. Kalau hukum adat itu dinamakan hukum syar'i kalau di sini. Kalau dalam kita sehari-hari syariat, wajib, sunat, haram, makruh, mubah, sahih, batal. Nah, itu ada 7 bagian.
Ya ini namakan hukum syara atau hukum syariat. Kalau hukum adi ini ada 4 bagian. Hukum adi, ketika hukum adat. Pertama, pertambatan keadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lainnya, seumpama keadaan kenyang dengan keadaan makan. Kedua, pertambatan ketiadaan sesuatu barang dengan ketiadaan sesuatu barang lainnya, seumpama ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Ketiga, pertambatan keadaan barang dengan ketiadaan sesuatu barang, seumpama pertambatan keadaan dingin dengan ketiadaan kain baju adanya. Keempat, pertambatan ketiadaan sesuatu barang dengan keadaan sesuatu barang lainnya, seumpama ketiadaan angus dengan keadaan air menyiram dua adanya. Bermula jika telah diketahui akan artinya wajib syara dan wajib akal, bahwa keduanya berlainan makna. Jadi keduanya itu berlainan, wajib syara dengan wajib akal itu berlainan keduanya. Yakni makna. Maka apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf, maka maksudnya itulah wajib syara. Dan jika dikata wajib bagi Allah Ta'ala atau bagi Rasul, maka maksudnya itulah wajib akal. Dan demikian pula jika dikata jaiz bagi Allah Ta'ala atau harus bagi Allah Ta'ala, maka maksudnya itulah jaiz akal. Dan jika dikata jaiz bagi mukallaf membuat masalah, maka maksudnya itu jaiz syar'i wa adanya. Bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa'ala dengan tafsil. Inilah 20 sifat yang telah berdiri dalilnya, dalil akal dan dalil nakal atasnya, dan tersebut di bawah setiap satu sifat dan maknanya beserta dalilnya. Beserta lagi tersebut kepatutan kelakuan orang mukmin yang mentekad pada Tuhan bersifat dengan sifat-sifat itu, maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna imannya. Adapun lain-lain sifat Jalla wa'ala yang tiada ada hingganya banyaklah, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui baginya dengan ijmal saja di dalam perkataan muttasifu bikulli kamali, artinya bersifat Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa'ala dengan tafsir, maka adalah itu 20 perkara, yaitu lawannya 20 sifat yang wajib satu persatu disebut sesudahnya sifat-sifat itu. 20 yang mustahil pada Tuhan
dalam azah dengan ijmal, yaitu yang ada di dalam perkataan munazzahu an kulli naqsim wa ma khatara bil bal. Artinya Maha Suci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan dan Maha Suci daripada barang yang dari cita-cita di dalam hati bermula maka inilah 20 sifat Tuhan di dalam azah. InsyaAllah nanti kita sambung kalau masih ada waktu dan juga diberikan izin oleh Allah untuk melanjutkan. Untuk ini kami tutup mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.